tempat produksinya. Ini ada teman saya nih. Ini Pak Sukron nih yang punya produksi jamur, omah jamur di daerah mana ini Pak? Om? Daerah Desa Jatiwangi, Jatiwangi ya. Barang, Nah, di sini Kabupaten Tegal. ada macam-macam ya. Ini ada masnya juga nih bagian produksi. Nah, kita coba lihat-lihat dan tanya-tanya ya. Oke, kita lihat sini dulu ya. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Ya, ini namanya mesin apa nih Mas? Ini namanya mesin press. Mesin press ya, fungsinya? Fungsinya untuk memadatkan bahan baku. Bahan baku ya. Bahan, Nah, ini dari sini ya Mas ya. Ini Ya. kayu apa MDF ya? kayu sengon. Kayu sengon. Nah, ini fungsinya nanti kalau jadi dia bentuknya seperti Yang udah ada di situ. dari situ ya. Nah, ini dia nih. Nah, ini nanti ini nanti buat media tanam jamur ya Mas ya. Iya. Nah, ini seperti ini. Ini jangka waktu jadi jamurnya berapa lama Mas? Kalau Kurang nanti lebih 36 hari udah tumbuh 36 hari udah ada jamurnya ya. jamurnya. Apa namanya nih Mas? Kalau sini nyebutnya Backlog, backlog ya. backlog atau media tanam. Media tanam. Nah, jadi kalau teman-teman nanti pingin tahu ini juga ada. Nah, ini rumah produksi paguyuban omah jamur. Jadi bisa tanya-tanya ya di produksi backlog budidaya jamur tiram di Desa Jatiwingi RT 2 Kecamatan Pagerbarang Tegal. Nah, di sini juga mesinnya juga macam-macam ya Mas. Ini kayak molen ya, Molen, mesin pengaduk. pengaduk. Jadi ini nanti dari sini dimasukin baru pindah ke sini ya. Iya, Sini dari sini baru ke tong itu ya. tong itu. Nah, ini tong ini ya. Ya, teman-teman bisa lihat nanti di sini tongnya ya. Cuman ini belum mulai produksi. Nanti di sini direbus ya, Mas ya? Apa di apa? Ya, direbus Direbus ya. Di sini direbus kurang lebih 5 jam. 5 jam. Ini ada 3 tong ya. Nah, ada 3 tong. Jadi teman-teman bisa lihat. Oke. Ini biasanya produksi 1 bulan berapa ya, Mas? Berapa hitungannya apa sih? Kalau ini Berarti per hari bisa memproduksi 700 backlog. 700 backlog 700 backlog. itu menghasilkan, kalau untuk 700 backlog itu kalau udah jadi jamur semua Kurang lebih menghasilkan 2 sampai 3 kilo. 2 sampai 3 kilo. Oh, berarti kalau sehari itu bisa 2 sampai 3 kilo ya Mas ya, berarti ya. Iya. Oke. Nah, ini nanti di dalam juga ada ini buat ininya Mas ya. Eh, Pembibitan. pembibitan ya. Nah, kita coba lihat ya. Bismillah ya, kita masuk ya. Nah, ini dia. Ini media. Nah, ini yang belum, yang ini yang persiapan ya, Mas Kuron ya. Oke, ini persiapan. Nah, ini inkubasinya. Nah, bentuknya seperti ini. Jadi kalau biasa teman-teman lihat kan jamur itu tumbuhnya di papan gitu ya, atau di kayu gitu ya. Nah, di sini ada media tanamnya namanya backlog ya. Nah, kita coba lihat nih juga banyak sekali ya. Kita ke dalam dulu ya. Yuk, Pak Sukron temenin yuk, Pak Sukron. Nah, ini dia nih. Seperti ini. Nah, kita tanya-tanya dulu ya sama Pak Sukron ya. Ini mulainya tahun berapa, Pak? Mulai tahun 2017. 2017 awal ya. Sekarang berarti udah jalan sekitar hampir 4 tahun ya. 4 tahun. 4 tahun. Nah, ini udah 4 tahun, mulainya 2017. Nah, ini gimana kalau untuk peluang bisnis di pandemi ini, Pak? Alhamdulillah kalau untuk peluang bisnis di jamur ya terutama itu di pandemi tidak terlalu terpengaruh dengan keadaan pandemi ini. Justru terus terang untuk jamur sendiri di Kabupaten Tegal Brebes itu sangat kekurangan. Artinya permintaan jamur kekurangan sehingga kita masih terus kembangkan untuk lebih berkembang gitu. Padahal ini pandemi ya. Padahal Nah, jadi kalau teman-teman di bawah ngopi misalkan mungkin kedepannya pingin invest, ini juga bisa ya. Nanti saya kasih nomor ininya. Nanti kalau misalkan ada yang berminat, nih peluangnya bagus. Nanti tinggal diobrolin sama Pak Sukron yang punya gawean ya di sini. Nah, mudah-mudahan bisa kerjasama. Nah, bisa memunculkan ide-ide baru di era pandemi seperti ini. Nah, kita lihat lagi di sini juga cakep sekali ya. Ini Pak Sukron ini punya banyak ya. Jadi ada beberapa tempat selain di sini. Karena permintaannya itu banyak, cuman stoknya sedikit ya Pak Sukron ya. Jadi orang-orang di sini rata-rata kalau ini nungguin berapa bulan setelah mereka pesan ini Pak Sukron? Kalau saat ini antrian kalau beli
mungkin hari ini 2 bulan baru dikirim karena yang kita keterbatasan tempat. Terus yang kedua emang kita banyak permintaan di pondoknya sendiri, artinya karena permintaan jamur banyak jadi petani yang ingin budidaya juga semakin meningkat. Cuman kadang kita terkendala dengan yang namanya ya dari modal untuk Modal, petani. ya. Terus yang kedua juga emang kita dari hulu ke hilir nih umat jamur, dari kita mulai dari pembibitan Ya, sampai jadi ada budidaya bermitra dengan petani jamur. Kita ada 22 orang di sekitar sini. jadi ada 22 petani ya, Mas Nah, Suron. Jadi petani yang bermitra gitu. Sementara permintaan jamur juga terus makin banyak, makanya kita akan memperbanyak petani-petani gitu. oke, jadi satenya udah dibuat apa ya, Pak Resa? Oh Sate ya, ya. kita Sate udah. kita olahan itu ada jamur crispy, kita sudah sampai ke luar negeri juga ya, udah ke Ya, Hongkong, jamur crispy ya, enak, saya udah ngerasa ya, itu terus bisa. kita sate jamur, Sate ada jamur juga ada, kerupuk jamur, kerupuk gitu. juga. Insya Allah kita lagi mengembangkan di setik jamur sama abon jamur. Wah, luar Terakhir yang biasa. lagi ngetren itu kaldu jamur. Kaldu jamur ya. Jadi kalau ini nanti dikemas-kemasin ya, nanti tinggal di. Jadi kalau kaldu jamur ini fungsinya orang kalau masak itu tinggal Ya, tuang gitu, kayak MSG biasa lah, itu ya. gitu, Oh. mengganti bumbu penyedap itu kaldu jamur, karena lebih menyehatkan lah gitu. Ya, jadi ini juga selain ada tempat produksi ya, ini seperti ini. Nanti di sana itu Pak Sukron tuh juga punya kedainya, tapi ya serba jamur ya, ada sop jamur ya, ada sate jamur ya, kopi-kopiannya juga ada ya. Nanti teman-teman kalau misalkan pengen mampir, nanti setelah ini saya tuliskan alamatnya, juga tuliskan nomor teleponnya. Mungkin nanti kedepannya mampir-mampir ke Tegal, bisa mampir ke sini ya Pak Sukron ya. Bisa, Mungkin kita mau ada belajar mungkin ya, atau mau lihat, mungkin gitu. mau lihat-lihat atau mempelajari jamur, karena di sini juga selain dijadikan tempat budidaya, kemarin-kemarin tuh sempat juga ada mahasiswa yang datang untuk Sering, belajar ya. Jadi ada kita beberapa kegiatan ya. mahasiswa gitu, KKN. Nah, terus kita juga kadang mengisi di acara-acara Karang Taruna di Basnas untuk bagaimana kita mempelajari memberikan ilmu tentang masalah budidaya jamur, peluang-peluangnya gitu, ada gitu. Jadi kalau untuk pandemi ini sekarang jamur itu sebenarnya prospek ya Pak Sukron ya. Jadi Sangat prospek sekali gitu. permintaannya banyak, tapi stok di jamur di ini masih kekurangan karena faktor produksi dan lain-lainnya ya. Oke Pak Sukron, ini bagus sekali. Jadi nanti insya Allah mudah-mudahan ya dengan ada tayangan seperti ini membuka gitu ide-ide baru bisnis buat rekan-rekan mungkin yang mau mencoba atau buat belajar, atau mungkin malah punya dana tapi pingin diinvest, ini juga bisa hubungin ke sini. Mudah-mudahan nanti bisa manfaatnya bisa buat warga-warga sekitar sini ya, karena rata-rata yang bekerja ini sekitar sini ya Pak Sukron ya. Sekitar sini kita ada di produksi ada 5 orang. Oke. Terus di kedai ada 2 orang, terus ibu-ibu di sekitar ada yang jasa nusukin sate jamur ada 7 orang gitu. Kita sudah mempekerjakan orang-orang sekitar lah, gitu. Ini kalau misalkan tipsnya Pak Sukron, misalkan yang mau coba-coba buka di rumah gimana, misalkan lah mau coba-coba tanam di rumah, ada tips nggak kira-kira buat Ya teman-teman? sebenarnya kalau sangat mudah sekali ya untuk masalah budidaya jamur itu sederhana, karena cuman kerjaannya adalah panen dan siram. Apalagi kalau musim hujan itu kita nggak usah nyiram, justru kerjanya cuman panen aja. Ya kalau untuk pemula sih ya silakan mau 500 backlog dulu mau beli, terus kita nanti pembinaan aja diajarin gitu caranya. Jadi ini satu backlog ini dijual berapa Pak Sukron? Kalau backlog ini jadi dijualin ya nih ya, seperti ini ya. Rp2.000. Rp2.000. Nah, Jadi setelah dia misalkan ditanam itu jangka waktunya sekitar ya ini masa produksinya adalah 4 bulan gitu. 4 bulan. Jamur itu sifatnya kita panennya tiap hari. Kenapa tiap hari? Karena ngacak. Umpamanya di sini lagi panen, di sini lagi baru masih kecil, besoknya dipanen. Ini udah ada bunganya ya Pak Sukron? Belum, kalau ini masih tahap inkubasi, artinya merembetnya meselium gitu, masih merembetnya meselium. Jadi satu ini 2.000, nanti prosesnya itu bisa nanti konsultasi atau mungkin disiram atau bagaimana, bisa belajar di sini juga ya Pak Sukron ya? Bisa. Oke, jadi ini satunya 2.000 ya teman-teman ya. Nanti kita bisa menghasilkan berapa jamur. Nanti insya Allah kalkulasi tentang masalah nilai bisnisnya nanti di mana ketika modal 2.000 akan mendapatkan sekian, ini pasti ada kalkulasinya gitu. Dan alhamdulillah petani yang saat ini sudah bergabung ya artinya sudah menikmati hasilnya dan sekarang masih berkelanjutan gitu. Alhamdulillah, berkah ya Pak Sukron ya. Ini kita coba ke depan ya, coba kita lihat, mungkin udah ada yang ada bunganya, kita coba biar teman-teman tahu. Nah, ini mesinnya udah mulai jalan nih. Seperti ini ya. Nah, ini kita lihat. Jadi dimasukin di sini, udah ada, nanti diputar tuh.
prosesnya? Tarik tuh. Nah, itu dimasukin ke plastik ya, dimasukin ke plastik, di press, black. Nah, nanti turun ya mas ya. Nah, seperti itu loh turunnya. Nah, ini tok 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 tok. Tuh. Nanti tinggal dikasih cincin kayak gitu. Nah, nanti baru dimasukin ke tempat yang tadi. Oke ya, jadi kalau misalkan ya itu cara pembibitan seperti itu ya. Kita lihat dulu ya. Lumayan luas ini ya. Nah, ini ruangannya banyak ini ya. Tuh. Wow, luar biasa. Cara bibitin lagi bibitin. Nah, ini lagi dibibitin. Mas. Wah, ada masnya ya rupanya ya. Ini lagi pembibitan ya mas ya. Iya pak. Nah, coba boleh lihat sedikit mas. Nah, itu tuh kayak gitu tuh. Itu dikasih cincin ya. Tutup. Oh, tutup. Nanti baru tumbuhnya dari tutup itu ya. Ya tutupnya ntar kalau mau tumbuh baru dibukain. Oh Kalau gitu. waktunya udah mau tumbuh dibukain. Nah, seperti ini nih. Nanti ini kan dia tumbuh apa setengah putih-putihnya gitu mas ya, apa ya? Miselium. Nah, itulah namanya ya, nanti teman-teman bisa dilihat. Nah, ini yang ada yang tumbuh setengahnya itu ya kayak. Jadi kalau pernah lihat biasa tumbuh di papan, ini tumbuh di media ya. Jadi di backlog namanya, saya juga baru dengar tapi bagus sekali. Nah, ini juga banyak sekali ya. Ini ada berapa ribu ini, Pak Kron? Ini berarti antara kurang lebih 2.500. 2.500. Nah, seperti ini ya. Ruangannya. Oke ya, mudah-mudahan nanti bisa bermanfaat buat teman-teman, buat ide bisnis kita, mungkin buat pengetahuan atau mau datang langsung juga boleh seperti teman-teman yang lain. Oke, ada pesan-pesan, Pak Kron? Mungkin sebelum kita tutup ya, Ya, buat rekan-rekan. buat rekan-rekan yang insya Allah masih belum melihat peluang-peluang di masa pandemi ini, sebetulnya adalah budidaya jamur itu masih sangat berpeluang, terutama di daerah Pantura ini, karena emang permintaan jamur sendiri saat ini masih terus melonjak meningkat. Artinya tidak ada istilah pandemi ini menjadi sebuah alasan bahwa tidak ada yang usaha yang artinya tidak bisa dijalankan. Insya Allah kita selama kita mau bergerak, karena jamur ini masih sangat-sangat berpeluang sekali. Bahkan kita dimudahkan dengan bermitra dengan Umah Jamur ini. Artinya kita semata-mata tidak bisnis nanti kalau kita bisa konsultasi di sini peluang-peluang apa saja nanti yang Jadi bisa dimacam-macamin lah gitu ya Pak Kron ya. Apalagi nanti mau puasa, mau lebaran nih prospeknya mungkin lebih jelas. puasa sangat-sangat prosesnya selalu puasa. Oke, makasih Pak Kron ya waktunya ya. Mudah-mudahan nanti teman-teman bisa tambah wawasan juga. Mudah-mudahan bisa berkembang nggak hanya di daerah Pager Barang ini, mudah-mudahan bisa di daerah lain juga. Jadi jamur ini katanya mau jadi ikon ya, ikonnya Pager Barang atau Kabupaten Tegal. Insya Allah kita doakan sama-sama ya. Oke, makasih teman-teman. Sampai sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.